Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Bagi siapapun yang mungkin kali ini adalah kali pertamanya berkunjung ke channel saya. Channel saya adalah channel yang khusus membahas apapun yang berkaitan dengan matematika dan berkaitan dengan fisika sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman semuanya, saya ingin mencoba membagikan cara untuk memecahkan masalah fisika terkait dengan azas Black. Oke, baik, langsung saja. Berikut soalnya. Teman-teman semuanya, di sini ada sebuah soal mengenai azas Black, yaitu sepotong aluminium dengan massa 200 gram dipanaskan sampai suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Tuh katanya ada sepotong aluminium dengan massa 200 gram. Baik, kalau kita ilustrasikan menjadi seperti ini mungkin ya teman-teman. Ada sepotong aluminium, massanya itu adalah 200 gram. Dipanaskan teman-teman. Dipanaskan sampai suhunya menjadi 90 derajat Celcius. Nah, kemudian segera dijatuhkan ke dalam suatu bejana yang berisi 100 gram air. Mungkin seperti ini bejananya. Berisi 200 gram air. Dimasukkan ke dalam sini. Di mana airnya sendiri, airnya di sini, massa air itu adalah 100 gram. Nah, seperti itu. Nah, air di dalam bejana ini adalah 20 derajat Celcius, teman-teman. Tuh. Nah, dengan mengabaikan pertukaran kalor terhadap lingkungan sekitarnya dan kalor yang diserap oleh bejana, hitunglah suhu akhir daripada campuran tersebut. Nah, kalau suhu akhir artinya berarti ketika aluminium ini yang bersuhu 90 derajat lebih tinggi dibandingkan air, ketika dimasukkan ke dalam air dengan suhu demikian, suhu tersebut, maka akan terjadi perpindahan kalor kan dari aluminium ke air tersebut. Maka dari itu, yang 90 derajat ini adalah sebagai suhu awal aluminium. Dan air suhu awalnya adalah 20 derajat Celcius. Dan azas Black bahwa Q yang dilepaskan itu akan sama dengan Q yang diserap. Tuh. Nah, di sini teman-teman perlu menganalisa siapa yang melepaskan dan siapa yang menyerap. Di sini hanya ada dua zat, yaitu aluminium dan air. Nah, ketika aluminium bersuhu yang 90 derajat lebih tinggi dibandingkan air, artinya terjadi perpindahan dari aluminium ke air. Maka dari itu, aluminium sebagai zat yang melepaskan kalornya. Berarti besarnya kalor tersebut adalah massa aluminium ya, dikali dengan kalor jenis aluminium dikali dengan perubahan suhu aluminium itu. Nah, kemudian zat yang menyerap kalor adalah air, berarti besarnya adalah massa dikali kalor jenis dikali dengan perubahan suhunya. Di soal ini teman-teman, tidak disebutkan bahwa aluminiumnya menjadi meleleh. Gitu ya. Berarti di sini hanya terjadi perubahan suhu. Nah, maka dari itu, di sini hanyalah melibatkan besarnya kalor akibat adanya perubahan suhu. Nah, tinggal kita masukkan saja teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus ingat, di sini ada delta T.
Delta T untuk yang melepaskan dan delta T yang untuk yang menyerap. Nah, baik, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Massa aluminium adalah 200 gram. Tapi tunggu dulu teman-teman. Jangan langsung memasukkan 200 ini ke dalam besarnya massa aluminium. Begitupun juga dengan massa air. Karena di sini teman-teman di soal sendiri sudah dinyatakan bahwa kalor jenis daripada aluminium itu adalah dalam Joule per kilogram derajat Celcius. Artinya di sini teman-teman harus mengkonversi massa daripada aluminium dan massa daripada air menjadi dalam kilogram. 200 gram itu sama saja dengan 200 dibagi 1000. Ya, jadi 0,2 kilogram. Yang air juga demikian, menjadi 100 dibagi 1000 menjadi 0,1 kilogram. Nah, sekarang baik langsung saja teman-teman, 0,2 dikali kalor jenis aluminium. Tuh, kalor jenis aluminiumnya adalah 900. Nah, perubahan suhunya. Di sini teman-teman perlu pahami bahwa perubahan itu kan selalu suhu akhir dikurangi suhu awalnya ya. Nah, di sini kalau suhu akhirnya itu kan suhu campurannya kan pasti akan suhu di mana suhu tersebut balance kan antara aluminium dan air. Berarti di sini delta T sendiri adalah 90 derajat untuk suhu awal aluminium karena nilainya lebih besar dibandingkan suhu campuran. Dikurangi dengan suhu campuran itu sendiri. Tuh. Untuk air juga demikian, kita masukkan angkanya 4.200. Nah, karena suhu campuran itu lebih tinggi dibandingkan suhu air, karena kita tahu bahwa air itu menyerap, berarti kan artinya suhu campuran itu lebih besar dibandingkan suhu awalnya. Maka dari itu, untuk besarnya kalor dan perubahan suhu pada zat air ini adalah suhu campuran dikurangi dengan 20 derajat sebagai suhu awalnya air. Nah, kalau udah seperti itu teman-teman tinggal kalikan saja 0,2 dikali dengan 900. 0,2 dikali dengan 900, nolnya kita bisa coret. 90 dikali 2 adalah 18, 180 ya. Nah, kemudian teman-teman tulis kembali 90 derajat dikurangi TC. TC sebagai suhu campuran, teman-teman. Nah, ini 0 juga dicoret. 1 kali 420 jadi 420. Tuh. TC-nya kita yang akan kita cari, maksudnya 20. Nah, kalau sudah seperti itu di ruas kanan, di ruas kiri masing-masing ada 0. Kita bisa mencoretnya. Nah, 18 dan 42 kita bisa mencari KPK dari kedua angka tersebut, yaitu 6 ya. 6. 18 dibagi 6 adalah 3. 90-nya kita tulis kembali. 42 dibagi 6 adalah 7. Nah, kemudian kita bisa tulis kembali TC dikurangi 20-nya. Rainbow, perkalian rainbow, teman-teman. Set. 3 dikali 90 adalah 270 maksud saya. Dikurangi 3 kali minus TC, berarti minus TC. 7 dikali TC adalah 7 TC. 7 dikali minus 20 adalah min 14, nolnya ada 1. Nah, sekarang kumpulkan yang TC di ruas yang TC dan yang bilangan hanya di ruas yang bilangan. Berarti di sini 270 ditambah dengan 140 situ. Jadi di sini adalah 7 TC ditambah dengan 3 TC. Apa? Maka dari itu 0, 11, bawah 1, 3, 4 ya. Nah, di sini ada 10 TC. Nah, berarti suhu campurannya adalah 400 dibagi 10 menjadi 41 derajat Celcius. Begitu teman-teman, bisa ya? Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari
saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.